Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Saat itu tahun 1995. Namaku Reni. Saat itu aku masih duduk di kelas 6 sekolah dasar. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tersembunyi di antara dua gunung besar yang menjulang seperti penjaga tua yang bisu. Desa ini jauh dari kota, kira-kira 2 jam perjalanan dengan kendaraan. Tapi di tahun itu kendaraan pun jarang melintas. Jalanan masih berupa tanah merah yang akan berlumpur saat hujan, dan listrik pun hanya ada di beberapa rumah saja. Saat malam gelap benar-benar menjadi gelap. Sekolahku pun sederhana, jauh dari kata modern. Bangunannya hanya berupa dinding dari anyaman bambu yang jika tertiup angin akan berderik pelan seolah berbisik sesuatu. Lantainya tanah, dan di musim hujan seringkali kami harus belajar sambil menahan dingin karena air merembes ke dalam. Tapi kami sudah terbiasa. Rumahku tak jauh dari sekolah, tapi tetap saja berjalan sendirian di sore hari saat matahari mulai turun selalu membuat bulu kudukku meremang. Apalagi desa kami punya banyak cerita. Tentang suara-suara dari hutan di belakang sekolah, bayangan yang kadang terlihat di antara pohon-pohon, dan sumur tua di ujung desa yang katanya tak boleh didekati saat senja dan masih banyak urban legend yang diceritakan para orang tua. Saat itu, aku tidak terlalu percaya. Sampai suatu hari, aku mengalami sendiri sesuatu yang membuatku berpikir ulang. Mei 1995. Sudah beberapa hari ini, desa kami selalu diguyur hujan deras setiap sore. Langit seakan tak pernah benar-benar cerah. Pagi yang tenang berubah menjadi siang yang mendung, dan menjelang sore, hujan turun tanpa ampun. Air menggenang di tanah merah, menciptakan kubangan lumpur di sepanjang jalan desa. Hari ini pun sama. Hujan mulai turun deras sejak pukul 15.30, tepat ketika kami selesai les tambahan. Sebagai murid kelas 6, kami harus mengikuti pelajaran tambahan menjelang ujian nasional. Sekolah ingin kami lebih siap menghadapi ujian. Meski di desa kecil kami, tidak banyak yang peduli soal nilai tinggi atau kelulusan dengan sempurna. Aku berdiri di depan kelas, memandangi halaman sekolah yang becek. Beberapa teman sudah pulang, berjalan cepat sambil memegangi payung mereka. Beberapa lainnya dijemput orang tua. Ibu guru Ani, satu-satunya guru yang tadi masih menemani kami, juga sudah pulang karena rumah Bu Ani lebih jauh dari rumah kami di luar desa. Bu Ani meninggalkan kami bertiga, aku, Ayu, dan Nia, berdiri di depan ruang kelas yang mulai gelap. Hujannya kok nggak reda-reda ya? Keluh Nia sambil merapatkan jaketnya. Ayu menengadah, menatap langit yang kelabu. Kita tunggu sebentar lagi aja, Ren. Mungkin sebentar lagi reda. Aku mengangguk, meski dalam hati merasa sedikit gelisah. Kias jam di dinding ruang kelas menunjukkan pukul 19.15. Hari mulai beranjak petang dan aku tanda tak kasihan jika menunggu langsung menuju rumah, aku jadi gelap. Desa kami memang tidak punya banyak penerangan. Listrik masih jarang dan lampu jalan nyaris tidak ada. Jika malam tiba, satu-satunya cahaya hanyalah lampu minyak dari rumah-rumah warga atau sinar bulan yang mengintip dari balik awan, jika beruntung tidak mendung. Aku melirik ke dalam kelas. Ruangan itu kosong, hanya menyisakan bangku dan meja kayu yang sudah tua. Lantai tanah yang sedikit basah karena tempias air hujan membuat ruangan terasa lebih dingin. Aku selalu merasa sekolah kami memiliki suasana yang berbeda saat hujan, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di antara bayangan anyaman bambu. Angin tiba-tiba berembus kencang meniup daun-daun pisang di belakang sekolah hingga bergesekan, menciptakan suara yang aneh, seperti seseorang yang sedang berbisik. Aku merasakan Ayu menyentuh lenganku. "Ren, denger gak?" bisiknya pelan. Aku menelan ludah. "Dengar apa?" Nia, yang sejak tadi diam, tiba-tiba merapat ke kami. Wajahnya sedikit pucat. "Kalian gak dengar suara itu?" Aku menajamkan telinga, mencoba mendengar lebih jelas di antara suara hujan. Awalnya hanya suara air yang jatuh di atap seng dan tanah yang becek. Tapi kemudian samar-samar ada sesuatu. Suara seperti seseorang yang tertawa kecil. Perlahan suara itu terdengar semakin jelas. Bukan suara tawa bahagia, tapi lebih seperti cekikikan seseorang yang berusaha menahan diri. Dari mana suara itu berasal? Aku dan Ayu saling pandang. Nia menggigit bibirnya, tangannya mencengkeram lengan bajuku erat. Suara itu semakin dekat, dan saat itu juga aku sadar.
suara tawa itu semakin jelas membuat tengkuku meremang. Aku, Ayu, dan Nia menegang, tubuh kami saling merapat. Jantungku berdebar kencang, telapak tanganku mulai berkeringat meski udara terasa dingin. Lalu tiba-tiba, prak! Pintu kelas mendadak terbuka lebar dengan keras. Aku dan Ayu tersentak mundur, sementara Nia langsung menjerit kecil. Sejenak, aku benar-benar mengira sesuatu atau seseorang baru saja keluar dari dalam kelas yang gelap. Tapi kemudian terdengar suara tawa. Lihat tuh muka kalian, takut banget, dasar penakut. Dari balik pintu, muncul dua sosok yang langsung tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perut mereka. Tono dan Dono. Aku menghela napas panjang, dadaku yang sempat berdebar kencang mulai tenang. Kalian ini ngapain sih? Suaraku keluar dengan nada kesal. Tono, yang memang paling usil di kelas, masih tertawa sambil menunjuk ke arah kami. Aduh, wajah kalian lucu banget, haha. Aku pikir kalian bakal kabur lari tadi. Dono mengangguk setuju, masih terkikik. Lihat Nia, sampai melotot begitu, wahaha. Aku melirik ke arah Nia. Gadis itu mendengus kesal, wajahnya merah padam. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melangkah maju dan ceklek, menjewer telinga Tono dan Dono dengan keras. Aduh ampun Nia, Tono meronta. Sakit Nia, lepasin. Sewet kemringis, Nia justru menambah tekanan jari-jarinya. Biar kapok, kalian tuh ya udah usil, bikin orang kaget aja. Aku dan Ayu akhirnya ikut tertawa kecil melihat mereka kesakitan. Setelah puas menjawar mereka, Nia akhirnya melepaskan pegangan. Tono dan Dono langsung mengusap telinga mereka yang kini merah seperti kepiting rebus. Ih, dasar perempuan kejam, gerutu Dono, masih mengusap telinganya. Ayu menyilangkan tangan di dada. Emang kalian yang mulai duluan? Ngapain sih ngumpet di kelas? Tono cengar-cengir. Tadi hujan, jadi kami diem dulu di dalam. Terus kami dengar kalian ngobrol, ya udah sekalian aja. Sekalian aja bikin orang kaget. Potongku dengan kesal. Tono terkekeh. Iya, sekalian aja. Seru kan? Aku hanya mendengus, malas meladeni mereka lagi. Nia masih mendelik kesal, sementara Ayu berdecak. Di luar, hujan masih turun dengan deras. Langit semakin gelap, pertanda bahwa kami tidak bisa berlama-lama lagi. Aku melirik ke arah sekolah yang kini sudah benar-benar sepi. Tidak ada suara selain gemuruh hujan dan gemericik air yang mengalir ke selokan kecil di samping gedung. Entah kenapa, meskipun ada Tono dan Dono, aku tetap merasa ada sesuatu yang mengawasi. Tiba-tiba, suara gemuruh guntur menggelegar. Doa! Kami semua tersentak. Hujan semakin deras, angin bertiup kencang menggoyangkan dedaunan pohon pisang di belakang sekolah. Hujan masih deras, tidak ada tanda-tanda akan reda dalam waktu dekat. Langit semakin gelap, seakan memaksa kami untuk segera pulang. Gimana nih? Kita nggak mungkin nunggu terus, kataku sambil menghela napas. Ayu masih terlihat sedikit pucat, mungkin masih terbayang suara aneh tadi. Nia merapatkan jaketnya. Sementara itu, Tono dan Dono terlihat lebih santai, meski wajah mereka juga menunjukkan sedikit kegelisahan. Lalu tiba-tiba aku mendapatkan ide. Di gudang sekolah mungkin ada payung. Kita cari aja ke sana. Ayu menoleh padaku dengan ragu. Gudang? Yang di pojok gedung itu? Aku mengangguk. Gudang sekolah berada di pojok gedung, bersebelahan dengan kebun belakang yang dipenuhi pohon-pohon tinggi, termasuk satu pohon duku besar yang sudah berdiri di sana entah sejak kapan. Guru-guru jarang ke sana, kecuali kalau butuh sesuatu. Kami pun jarang mendekat karena gudang itu selalu terasa aneh. Ya ampun Reni, mending nunggu di sini aja deh. Gumam Ayu dengan suara kecil. Tono tertawa kecil. Takut ya? Dono ikut terkekeh. Dasar cewek-cewek penakut. Aku mendelik. Bukan soal takut, tapi di sana gelap. Makanya kita rame-rame, kata Nia. Kalau ada apa-apa, ya kabur bareng. Ayu masih terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Dengan sedikit keberanian yang tersisa, kami berlima bergegas menuju gudang. Kami berjalan cepat melewati lorong sekolah yang mulai gelap. Angin masih bertiup kencang, membuat daun-daun pisang di belakang bergesekan, seperti suara bisikan samar. Setiaplah terasa perhatian genangan air ini dan gudang sekolah tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Pintu kayunya sudah tua dan berjamur, dengan beberapa bagian yang mulai lapuk. Atap sengnya berderak pelan, seakan mengeluh terkena angin kencang. Aku menelan ludah. Siapa yang buka pintunya? Tanyaku, setengah berharap ada yang lain yang mau duluan. Tono langsung maju dengan lagak sok berani. Santai aja, ini cuma gudang. Dia menarik pintu gudang yang agak macet, lalu bunyi kayu tua yang bergeser itu membuat kami semua menegang sejenak. Bau kayu lembab langsung menyeruak dari dalam. Kami melangkah masuk perlahan. Gudang itu penuh dengan barang-barang lama sudah jarang dipakai.
Ada tumpukan bangku dan meja rusak, kardus berdebu, serta beberapa peralatan sekolah yang sudah usang. Aku mulai mencari-cari sesuatu yang bisa dipakai. Kalian cari payung atau jas hujan ya? Kami berpencar di dalam gudang yang remang-remang. Aku menggeser beberapa kardus, sementara Nia memeriksa rak kayu di pojok. Ayu masih menempel di dekatku, jelas-jelas dengan menjelajah lebih jauh. Tiba-tiba, lihat ini! Seru Dono dari sudut ruangan. Kami semua menoleh. Dono tengah berdiri sambil memegang sesuatu. Aku menyipitkan mata untuk melihat lebih jelas. Itu sebuah patung kecil. Patung yang terbuat dari kerangka bambu dan di atasnya ada batok kelapa berbentuk menyerupai manusia dengan kepala bulat dan tangan kecil yang kaku. Wajahnya kasar seperti diukir sembarangan dan ada beberapa ukiran aneh di tubuhnya. Aku merasakan hawa dingin yang aneh merayap di tengkukku. Ayu langsung bergidik. Dono, taruh itu. Cicik banget. Tono malah tertawa. Ini mirip jahe langkung. Dono mengayunkan patung itu seperti sedang bermain. Kalian tahu kan, jahe langkung datang tak dijemput. Dono, jangan main-main, bentakku keras. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Gudang ini sudah cukup menyeramkan, tanpa dia harus menambah kesan mistis dengan bercanda tentang sesuatu yang tak seharusnya dipermainkan. Dono mendengus. Kalian ini penakut banget, ini cuma patung biasa. Tono terkekeh dan mengangguk. Bener, Don, mereka ini terlalu serius. Nia yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Udahlah, kita cari payung aja. Tapi Dono malah tersenyum penuh tantangan. Kenapa? Takut? Atau kalian semua emang pengecut? Aku mengepalkan tangan. Dono, gak usah sok jago. Udah taruh patungnya dan bantu cari payung. Namun, sebelum aku bisa merampas patung itu dari tangannya, seseorang maju ke depan. Si Ayu. Matanya yang tadi penuh ketakutan kini menyala dengan kemarahan. Siapa yang pengecut? Aku gak takut. Aku menatap Ayu dengan kaget. Aku tahu dia orang yang penakut, tapi sepertinya ejekan Dono berhasil membakar emosinya. Dono tersenyum miring. Oh, berarti kamu berani ini? Ayu terdiam sesaat, Tapingsi lebih kuat. Iya, aku berani, katanya mantap. Aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ayu, jangan ikut-ikutan, Sias. Oke, kalau itu ayo kita mulai. Dono menaruh patung itu di atas sebuah meja kayu tua. Jahe langkung. Aku langsung merinding. Angin tiba-tiba berembus lebih kencang ke dalam gudang, membuat beberapa kertas berterbangan. Ayu menelan ludah, tapi dia tidak mundur. Aku bisa melihat jari-jarinya sedikit gemetar. Nia menggenggam lenganku erat. Reni, kita harus hentikan ini, bisiknya. Aku baru akan membuka mulut ketika tiba-tiba juk. Suara itu datang dari luar gudang, seperti sesuatu yang jatuh, atau seseorang yang mengetuk dengan keras. Kami semua langsung membeku. Jahe langkung, datang tak dijemput. Dono masih merapalkan mantra itu dengan nada menantang. Ayu menelan ludah, wajahnya pucat, tapi gengsinya membuatnya tetap diam di tempat. Tono tertawa kecil, sementara aku dan Nia semakin gelisah. Hujan di luar masih deras. Petir menyambar lagi, menerangi ruangan sesaat dengan cahaya putih yang menyilaukan. Dan saat itulah, patung jahe langkung di tangan Dono tiba-tiba melayang ke atas. Kami semua menjerit bersamaan. Mata kami membelalak melihat patung kayu itu terangkat sendiri, seakan ada sesuatu yang menariknya ke udara. Tangan-tangannya yang kaku bergerak sedikit, seperti boneka yang mulai hidup. Dono langsung melepaskan pegangannya dengan panik. Sialan, itu apa? Patung itu tetap melayang, berputar perlahan di udara. Aku bisa mendengar suara kayunya yang berderak, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dalamnya. Keluar, kita harus keluar, teriakku. Aku berbalik dan menarik tangan Ayu yang masih membeku di tempatnya. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya kosong tanpa ekspresi. Ayu, kita harus keluar. Tapi dia hanya berdiri di sana kaku seperti patung, seakan tubuhnya tak bisa bergerak. Aku mengguncangnya panik. Ayu, hembusan angin dingin tiba-tiba menyapu gudang, membuat beberapa barang jatuh berantakan. Bayangan dari luar berkelebat lewat celah pintu yang setengah terbuka. Aku tidak berpikir panjang. Aku langsung menarik tangan Ayu dengan sekuat tenaga. Dia tersentak, lalu akhirnya tersadar. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung ikut berlari bersamaku keluar dari gudang. Di belakangku, Nia masih menangis terisak, sementara Tono dan Dono mengikuti dengan wajah ketakutan. Begitu kami keluar dari gudang, sesuatu membuat kami semua berhenti di tempat. Itu apa? Tono menunjuk ke arah pohon duku besar di samping gudang. Kami semua menoleh ke sana, dan seketika darahku seperti membeku. Di bawah pohon duku yang besar, ada sesosok makhluk tinggi berbulu hitam pekat. Tubuhnya besar, hampir setinggi cabang pertama pohon duku.
Bulunya lebat dan kusut. Tubuhnya menggembung seperti beringin tua yang berjamur. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya. Sepasang mata besar, merah menyala di tengah wajahnya yang tak jelas bentuknya. Mata itu menatap kami. Matwitch puisi menggeser tubuh besarnya dengan pelan, seperti sedang mengamati kami satu persatu. Suara napasnya berat, menyerupai geraman pelan yang keluar dari dada yang besar. Nia tersungkur ke tanah, tubuhnya bergetar hebat, tangisannya semakin keras. Lari! Dono berteriak histeris. Aku tidak bisa berpikir lagi. Tanpa ragu, aku langsung menarik tangan Nia dan Ayu. Kami semua berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Hujan deras menghantam tubuh kami, membasahi baju dan rambut kami. Tapi kami tidak peduli. Kami hanya ingin menjauh. Aku bisa mendengar suara langkah kaki kami yang terinjak di tanah becek, suara hujan yang semakin keras, dan di antara semua itu, suara geraman berat yang mulai bergerak di belakang kami. Kami terus berlari. Dari gudang, melewati lorong sekolah, menyeberangi halaman yang kini sudah berlumpur karena hujan. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti selamanya, kami sampai di gerbang sekolah. Kami berhenti, terengah-engah. Nafas kami tersengal, dada kami naik turun cepat. Aku menoleh ke belakang, gudang itu masih ada di sana. Pohon duku besar itu juga masih berdiri kokoh. Tapi, makhluk itu sudah tidak terlihat lagi. Hanya suara hujan dan petir yang tersisa. Ayu terduduk di tanah, wajahnya pucat pasi. Nia masih menangis terisak sambil menggenggam erat lenganku. Dono terdiam, tak lagi tertawa seperti sebelumnya. Wajah mereka tegang, mata mereka masih penuh ketakutan. Aku mencoba mengatur napasku, tapi di dalam dadaku, jantungku masih berdebar kencang. Serta badan kami basah kuyup karena hujan masih deras. Dono masih terengah-engah, tangannya mencengkeram lututnya, berusaha mengatur napas setelah berlari sekencang mungkin. Matanya masih lebar, wajahnya pucat seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Hujan terus mengguyur deras, membasahi seragam sekolah mereka hingga tubuh mereka menggigil kedinginan. Namun tiba-tiba, Dono menoleh ke kanan dan ke kiri dengan ekspresi panik. Tono mana? Kami semua terdiam. Aku langsung menoleh ke belakang, ke arah sekolah yang kini tampak lebih gelap dan suram dalam hujan. Mata kami mencari-cari, berharap melihat sosok Tono di antara bayangan gedung atau di jalan setapak yang kami lalui. Tidak ada. Tono tidak ada di mana-mana. Tadi dia lari bareng kita kan? Dono berteriak lagi, suaranya meninggi karena panik. Aku merasakan dadaku mencelos. Aku menoleh ke Nia dan Ayu, tapi mereka hanya menggeleng dengan wajah ketakutan. Aku nggak lihat dia di belakang kita tadi, Nia berbisik dengan suara gemetar. Ayu masih terdiam, tangannya mencengkeram lenganku erat, matanya kosong, jelas-jelas masih terguncang dengan apa yang baru saja terjadi. Aku mencoba berpikir cepat. Mungkin dia tersesat atau masih di gudang? Dono menatapku, rahangnya mengeras. Kalau dia masih di gudang, kita harus balik ke sana dan... Tidak! Perintahku cepat, aku menatapnya tajam. Kita nggak boleh balik ke sana. Dono terlihat ingin membantah, tapi sebelum dia sempat berbicara, aku melanjutkan. Dengar, Dono, kita semua lihat sendiri ada makhluk itu di sana. Aku menelan ludah. Kalau kita balik sekarang tanpa bantuan, kita bisa saja ikut hilang. Kita tahu apa yang terjadi. Dono terdiam. Aku tahu dia ingin menyelamatkan sahabatnya, tapi bahkan dia pun tidak bisa membantah kalau kembali ke sana dalam keadaan begini adalah pilihan yang buruk. Aku menarik napas dalam-dalam. Lebih baik kita ke rumah Pak Agus. Kita minta bantuan. Nia mengangguk cepat. Benar, Pak Agus pasti bisa bantu. Kalau kita sendiri, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Ayu masih diam, tapi genggamannya di lenganku semakin kuat, menandakan dia setuju dengan ideku. Dono mengepalkan tangannya, masih terlihat ragu, tapi akhirnya dia mengangguk. Oke, kita ke rumah Pak Agus sekarang. Kami langsung berlari lagi, kali ini menuju rumah Pak Agus, kepala sekolah kami. Rumahnya tidak jauh dari sekolah, hanya sekitar 15 menit berjalan kaki di ujung desa. Namun, di tengah hujan deras, setiap langkah terasa berat. Jalanan tanah berubah menjadi lumpur licin, membuat kami beberapa kali hampir tergelincir. Hujan membasahi wajah kami, menutupi sebagian pandangan, tapi kami tidak peduli. Di belakang, sekolah semakin jauh, namun perasaan tidak enak di dadaku semakin besar. Di antara suara hujan dan deru napas kami yang terengah-engah, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi kami. Dari kegelapan, dari balik pepohonan, sesuatu yang besar.
Dan yang lebih mengerikan lagi, aku bersumpah. Aku bisa mendengar suara tawa kecil. Bukan suara manusia, suara yang jauh lebih dalam, lebih berat. Seperti suara makhluk yang baru saja mengincar mangsanya. Dan mangsanya adalah kami. Hujan masih turun deras ketika kami akhirnya sampai di depan rumah Pak Agus. Nafas kami tersengal, kaki-kaki kami penuh lumpur, dan tubuh kami menggigil kedinginan. Tanpa ragu, Dono langsung menggedor pintu rumah itu dengan keras. Pak Agus, tolong buka. Suara pintu berderit terdengar dari dalam. Lalu beberapa detik kemudian pintu terbuka lebar. Pak Agus, kepala sekolah kami, berdiri di sana dengan wajah terkejut. Astagfirullah, kalian kenapa ini? Basah kuyup, penuh lumpur. Sudah hampir maghrib, kenapa belum pulang? Aku mencoba mengatur napasku yang masih memburu, lalu maju selangkah. Pak, Tono hilang. Suaraku nyaris tercekat. Mata Pak Agus langsung melebar. Apa? Aku menelan ludah, berusaha menjelaskan semuanya secepat mungkin tentang bagaimana kami terjebak hujan di sekolah, pergi ke gudang untuk mencari payung, bagaimana Dono menemukan jai langkung, lalu kejadian mengerikan di gudang dan makhluk besar berbulu di bawah pohon duku. Pak Agus diam mendengarkan dengan ekspresi serius. Namun saat aku sampai pada bagian di mana Tono tiba-tiba menghilang, wajahnya langsung berubah tegang. Setelah aku selesai berbicara, seketika suasana menjadi hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Pak Agus menarik napas panjang, lalu berbalik ke dalam rumah. Andi! Seorang pemuda sekitar 19 tahun muncul dari dalam. Andi, anak Pak Agus, memiliki tubuh tinggi dan tegap. Wajahnya tampak sedikit mengantuk karena mungkin baru saja tidur. Iya, Pak. Cepat pergi ke rumah Pak Kades dan beberapa warga lainnya. Beritahu mereka kalau ada anak hilang di sekolah. Suara Pak Agus terdengar tegas. Juga panggil orang tua mereka ke sini. Andi terkejut. Hilang? Siapa yang hilang? Tono, cepat. Jangan banyak tanya. Tanpa ragu, Andi langsung meraih jaketnya dan berlari keluar ke tengah hujan. Aku melihat bayangannya semakin menjauh, berlari di jalanan desa yang becek, menuju rumah-rumah warga. Pak Agus menutup pintu dan menoleh ke kami lagi. Kalian pasti kedinginan. Masuk dulu, keringkan badan kalian. Kami semua menurut. Begitu masuk ke dalam rumah, hawa hangat langsung menyelimuti tubuh kami. Bau khas rumah yang kering dan kayu terbakar dari dapur memberikan sedikit kenyamanan di tengah kepanikan. Bu Yanti, istri Pak Agus, muncul dari dalam rumah dengan wajah khawatir. Ya ampun, kenapa kalian basah kuyup begini? Bu, tolong ambilkan handuk dan baju ganti untuk mereka, kata Pak Agus. Bu Yanti langsung bergerak cepat, mengambil beberapa handuk dan pakaian sederhana yang bisa kami pakai sementara. Aku dan Nia langsung mengeringkan diri, sementara Ayu masih terlihat syok. Dia diam saja, tangannya masih gemetar saat menerima handuk dari Bu Yanti. Dono duduk di kursi dengan wajah gelisah. Dia terus melihat keluar jendela, seolah berharap Tono akan tiba-tiba muncul dan bilang kalau ini semua hanya lelucon buruk. Tapi tentu saja, itu tidak terjadi. Aku duduk di dekat perapian kecil, menghangatkan tangan. Dalam hatiku, aku masih mencoba mencerna apa yang terjadi. Hujan di luar mulai mereda, menyisakan suara tetesan air dari atap dan gemuruh samar di kejauhan. Bau tanah basah bercampur dengan kehangatan di dalam rumah Pak Agus. Kami duduk di ruang tengah, masih dengan pakaian kering yang diberikan Bu Yanti. Tanganku menggenggam cangkir teh hangat yang mengepul, tapi tubuhku masih gemetar. Bukan hanya karena kedinginan, tapi juga ketakutan yang masih menempel di dada. Ayu masih sesenggukan, wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis sejak tadi. Bu Yanti duduk di sampingnya, mengelus punggungnya dengan lembut, mencoba menenangkan. Sudah, Nak, tarik napas pelan-pelan ya. Pak Agus duduk di kursi depan kami, ekspresinya keras dan serius. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia mulai berbicara. Kalian ini masih anak-anak, tidak seharusnya bermain-main dengan hal-hal seperti itu. Apa kalian tahu apa yang kalian panggil? Aku dan Nia saling bertatapan. Dono hanya menunduk. Pak, kami cuma iseng, Pak. Kami tidak tahu kalau akan jadi seperti ini. Dono akhirnya bersuara, nadanya menyesal. Pak, kami cuma iseng, Pak. Kami tidak tahu kalau akan jadi seperti ini. Dono akhirnya bersuara, nadanya menyesal. Pak Agus menghela napas berat. Iseng atau tidak, kalian sudah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Dan sekarang teman kalian hilang. Semua terdiam. Di luar terdengar suara langkah kaki dan obrolan samar. Lalu pintu depan diketuk. Assalamualaikum Pak Agus. Pak Agus bangkit dan membuka pintu. Pak Kades berdiri di depan, diikuti beberapa warga desa yang membawa senter dan pentungan. Wajah mereka penuh tanda tanya dan kekhawatiran. Waalaikumsalam.
Masuk, Pak. Mereka masuk ke teras rumah. Pak Kades duduk di kursi kayu, lalu menatap kami satu persatu. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kalian bilang Tono hilang? Aku baru saja akan berbicara ketika terdengar suara tergesa-gesa dari luar. Anakku, Reni. Aku menoleh dan melihat ibuku serta beberapa orang tua lainnya datang. Wajah mereka cemas dan panik. Ibu langsung menarikku ke dalam pelukannya. Tubuhnya terasa hangat dan sedikit bergetar. Ya Allah, Reni, kamu tidak apa-apa? Aku mengangguk cepat. Aku nggak apa-apa, Bu. Nia juga dipeluk oleh ibunya, sementara Ibu Ayu menangis sambil memeriksa anaknya. Dono, meskipun tidak menangis, tampak lega saat ayahnya menepuk bahunya dengan kuat. Namun di antara semua orang tua yang datang, ada satu sosok yang langsung menarik perhatian, Ibu Tono. Beliau datang dengan wajah panik, matanya liar mencari anaknya. Mana Tono? Mana anak saya? Aku menunduk, tidak berani menatapnya. Aku tahu ini akan menjadi bagian yang sulit. Pak Kades menoleh ke kami. Baik, sekarang ceritakan semuanya dengan jelas. Aku menguatkan diri dan mulai berbicara. Aku menjelaskan semuanya dari awal. Dari saat kami menunggu hujan reda, pergi ke gudang, menemukan jahe langkung, hingga kejadian mengerikan di bawah pohon duku dan akhirnya hilangnya Tono. Saat aku selesai, ruangan menjadi hening. Ibu Tono menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu tanpa aba-aba, beliau menangis histeris. Anak saya hilang. Tangisannya memenuhi ruangan, menciptakan ketegangan yang membuat bulu kuduku berdiri. Tubuhnya limbung dan sebelum sempat ada yang menahan, beliau jatuh pingsan. Bu, astagfirullah. Beberapa warga buru-buru menolong mengangkatnya ke dalam rumah Pak Agus. Aku menggigit bibir bawahku, merasa bersalah. Aku tahu ini bukan sepenuhnya salahku, tapi tetap saja, kalau saja aku bisa mencegah Dono dan Tono untuk tidak bermain dengan jahe langkung itu. Pak Kades berdiri menatap warga yang datang. Kita tidak bisa diam saja. Sekarang kita harus ke sekolah dan mencari Tono. Beberapa bapak-bapak mengangguk. Salah satu dari mereka berkata, saya akan bawa kentongan, kalau ada sesuatu kita bisa kasih tanda. Pak Kades mengangguk. Baik, kalian, ia menoleh ke kami, pulanglah ke rumah masing-masing. Ini sudah malam, jangan ada yang keluar rumah. Aku menoleh ke Don, yang tak masih ratiliku. Aku ikut cari, Pak, katanya tiba-tiba. Pak Agus menggeleng keras. Tidak, ini bukan urusan anak-anak. Pulang, dan jangan macam-macam lagi. Dono mengepalkan tangannya, tapi tidak membantah. Aku tahu dia ingin ikut mencari Tono, tapi perintah Pak Agus tidak bisa diganggu-gugat. Akhirnya, kami semua berjalan pulang bersama orang tua masing-masing. Malam itu hujan masih turun dengan deras. Kilatan petir sesekali menerangi langit yang kelam, sementara angin berdesir dingin menusuk hingga ke tulang. Di sekolah, puluhan warga desa termasuk Pak Kades dan beberapa orang yang membawa bentungan, senter, dan bahkan celurit menyisir setiap sudut halaman sekolah. Beberapa orang dengan senter memasuki gudang tempat kami tadi menemukan jahe langkung. Bau kayu basah bercampur dengan aroma tanah yang lembab semakin memperkuat suasana mencekam. Tono, kalau kamu dengar, jawab. Suara salah satu warga menggema di dalam ruangan yang sempit itu. Namun yang terdengar hanyalah suara gemericik air hujan dari atap bocor dan hembusan angin yang membuat anyaman bambu berderit samar. Mereka mencari di setiap sudut, membalikan barang-barang lama yang berserakan di gudang. Beberapa orang bahkan mendongak ke atas, memastikan apakah ada sesuatu di langit-langit. Kosong. Di luar, warga lain menyisir sekitar pohon duku besar. Salah satu warga menyorotkan senter ke atas pohon, menelusuri setiap cabang dan ranting. Tiba-tiba, salah satu warga berteriak, Pak Kades, lihat ini. Semua orang mendekat. Tepat di tempat kami melihat sosok besar berbulu tadi. Ada jejak tanah yang terlihat aneh. Tanah di sekitarnya basah karena hujan, tapi ada bekas cekungan besar, seolah sesuatu yang sangat berat pernah berdiri di sana. Warga mulai saling berbisik. Astagfirullah, ini bukan jejak manusia. Jejaknya besar, seperti kaki, tapi bukan kaki manusia. Beberapa orang mundur dengan wajah ketakutan. Di saat itulah, seseorang datang dengan langkah tergesa. Mbah Rikun. Beliau adalah orang yang paling dihormati di desa, seorang sesepuh dan dukun yang dianggap mengerti dunia lain lebih dari siapapun. Dengan mengenakan sarung dan kain panjang yang melindungi tubuhnya dari hujan, beliau menatap pohon duku itu lama. Matanya tajam, lalu ia memejamkan mata, mulutnya berkomat-kamit membaca sesuatu. Tiba-tiba angin berhembus lebih kencang. Ada sesuatu di sini, Mbah? Tanya Pak Kades. Mbah Rikun membuka matanya perlahan, ekspresinya berubah tegang. Bocah itu, di bawah. Semua orang terdiam. Di bawah? Maksudnya, Mbah?
Mbah Rikun menarik napas panjang. Dia tidak ada di dunia kita lagi. Orang-orang langsung bergidik. Astagfirullah, Mbah siapa yang bawa? Pak Kades bertanya, suaranya lebih pelan sekarang. Mbah Rikun menatap ke arah pohon duku yang besar, lalu berkata dengan nada rendah dan serius, Gendruwo. Seketika, suasana menjadi lebih mencekam, hanya suara hujan yang masih deras dan beberapa warga yang bergumam takut. Mbah, maksudnya Genderuwo? Apa dia yang marah karena anak-anak ini main-main di gudang tadi? Tanya salah satu warga. Mbah Rikun mengangguk pelan. Iya, dari dulu, tempat ini memang ada penunggunya. Makhluk itu tinggal di sekitar sekolah ini, terutama di pohon duku besar ini. Ia tidak akan mengganggu kalau kita tidak mengusiknya. Tapi, anak-anak itu telah mengusiknya. Ia marah. Warga mulai merasa takut. Beberapa dari mereka mulai menggumamkan doa-doa dalam hati. Pak Kades terlihat berpikir keras, lalu mengambil keputusan. Kita tetap cari Tono. Kalau memang dia dibawa, pasti ada cara untuk membawanya kembali. Mbah Rikun mengangguk. Saya akan coba membantu. Tapi kita juga butuh bantuan lebih banyak. Makhluk itu tidak akan melepasnya dengan mudah. Pak Kades segera memberi perintah. Baik, beberapa orang tetap mencari di sekitar sekolah dan ladang desa. Kita juga minta bantuan dari tim SAR. Kalau sampai subuh Tono belum ditemukan, kita harus lakukan cara lain. Beberapa saat kemudian, tim SAR datang. Mereka berpakaian lengkap dengan jas hujan dan perlengkapan pencarian. Mereka menyisir sekitar sungai desa karena ada dugaan Tono mungkin terseret air atau jatuh ke jurang. Mereka menerobos hujan, menyusuri tepi sungai dengan senter terang, memeriksa setiap sudut, memanggil-manggil nama Tono. Tapi hasilnya nihil. Tono tidak ada dimanapun. Hingga tengah malam, pencarian tetap tidak membuahkan hasil. Tidak ada jejak kaki Tono. Tidak ada tanda-tanda dia terjatuh ke sungai atau tersesat ke ladang. Seolah Tono lenyap begitu saja. Sementara itu, Mbah Rikun duduk bersila di dekat sekolah. Ia menutup mata, merasakan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Lalu, tiba-tiba, ia membuka mata dengan cepat. Ada satu cara. Pak Kades dan warga segera mendekat. Apa itu, Mbah? Mbah Rikun menatap mereka satu persatu. Kita harus memanggilnya kembali sebelum dia sepenuhnya hilang di dunia mereka. Malam semakin larut, hujan deras terus mengguyur desa. Di bawah pohon duku besar, sekelompok warga berkumpul dalam cahaya temaram dari lampu minyak dan obor. Aroma dupa menyebar ke udara, bercampur dengan bau tanah basah dan darah segar dari kepala sapi hitam yang diletakkan di atas nampan sesajen. Pak Kades berdiri di samping Mbah Rikun, sesekali mengusap wajahnya yang basah oleh hujan dan keringat. Pak Agus juga ada di sana, wajahnya pucat, menggenggam tasbih di tangannya. Beberapa warga terlihat tegang, sebagian lainnya berbisik pelan, saling berpegangan, merapal doa masing-masing. Di tengah mereka, Mbah Rikun duduk bersila. Dupa yang dibakar mengepulkan asap pekat, membentuk bayangan samar yang berputar di udara. Bibir Mbah Rikun bergerak cepat, merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya bergetar seperti bergema di antara angin yang bertiup semakin kencang. Kulo nyuwun pangapunten, nerawuhipun. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Kilat menyambar menerangi wajah tegang mereka sekejap. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. Pohon duku yang sudah besar dan kokoh itu berayun-ayun seolah akan tumbang. Daun-daunnya berguguran, beberapa ranting jatuh ke tanah. Pak Kades makin cemas. Mbah, apa ini aman? Mbah Rikun tetap merapalkan mantra semakin cepat, semakin keras. Tiba-tiba, dor! Sebuah kekuatan tak kasat mata menghempaskan Mbah Rikun ke belakang. Tubuhnya terpental beberapa meter menghantam tanah basah dengan keras. Semua orang terkejut. Mbah Rikun! Pak Kades dan beberapa warga langsung menghampiri. Mbah Rikun terbatuk, wajahnya pucat, bibirnya berdarah. Matanya masih menatap ke pohon duku dengan tatapan ngeri. Kita telah membuatnya marah, suara Mbah Rikun serak. Siapa, Mbah? Pak Agus bertanya panik. Mbah Rikun menatap mereka satu persatu, lalu berbisik pelan. Genderuwo itu, dia tidak mau melepas Tono. Hawa di sekitar pohon duku mendadak berubah. Suhu yang tadinya dingin karena hujan kini terasa panas dan pengap. Dari arah kegelapan, suara tawa berat dan dalam terdengar samar. Bukan suara manusia, bukan suara yang seharusnya ada di dunia ini. Beberapa warga merapatkan tubuh mereka, ada yang gemetar ketakutan. Mbah, kita harus apa? Pak Kades berusaha tetap tenang. Mbah Rikun, meskipun masih terengah-engah, mencoba bangkit. Kita harus lanjutkan ritualnya, kita harus panggil Tono sebelum dia dibawa lebih jauh. Pak Kades ragu. Tapi kalau ini malah membuat Genderuwo itu semakin marah.
Mbah Rikun menatapnya serius. Kalau kita tidak lakukan apa-apa, anak itu tidak akan kembali selamanya. Pak Kades menggertakkan giginya. Ia menoleh ke warga lain, lalu mengangguk. Lanjutkan. Warga segera menyalakan dupa tambahan, memperbaiki posisi sesajen yang sempat tergeser. Mbah Rikun duduk kembali di tengah lingkaran. Kali ini ia menancapkan sebilah keris pusaka ke tanah di depannya. Tono, lekas kembali, dengarkan kami. Api dari obor tiba-tiba berkedip-kedip, seolah tertiup angin dari arah yang tidak terlihat. Suara gemuruh terdengar di kejauhan. Lalu, sesuatu muncul di bawah pohon duku. Bayangan hitam, besar, berbulu, matanya merah menyala. Sosok itu berdiri tegak, lebih tinggi dari manusia biasa. Nafasnya berat, mendesis seperti suara binatang buas. Beberapa warga langsung berteriak ketakutan. Ada yang mundur, ada yang gemetar sambil merapalkan doa. Pak Agus, meskipun takut, mencoba tetap tegar. Itu dia. Pak Kades menggenggam pentungannya erat. Mbah, itu. Mbah Rikun menatap makhluk itu tanpa berkedip. Dia penjaganya. Dua! Petir menyambar keras, menyilaukan mata. Dalam sekejap, sesuatu muncul di hadapan mereka. Tono, anak itu tergeletak di tanah basah, wajahnya pucat, matanya terpejam. Bajunya kotor, bercampur lumpur dan dedaunan. Nafasnya lemah, tubuhnya dingin. Tono, teriak Pak Kades. Beberapa warga langsung berlari mendekat, tapi Mbah Rikun tangan memberi isyarat untuk berhenti. Jangan sentuh dulu. Semua orang membeku. Hanya suara hujan yang masih deras, ditambah angin yang kini berhembus lebih dingin. Mbah Rikun berjongkok di samping Tono, menempelkan telapak tangannya ke dada bocah itu, lalu memejamkan mata. Bibirnya kembali berkomat-kamit, membaca doa dengan suara rendah. Setelah beberapa saat, Mbah Rikun membuka mata dan berkata dengan suara berat, dia sudah kembali, tapi dia masih setengah di sana. Pak Agus menatapnya khawatir. Maksud Mbah? Mbah Rikun menoleh ke arah warga. Cepat, tutupi tubuhnya dengan sarung dan bawa dia ke rumah Pak Agus. Kita harus menyelamatkan jiwanya sebelum terlambat. Tanpa menunggu lebih lama, beberapa warga mengeluarkan sarung batik yang mereka bawa, menutupi tubuh Tono yang kedinginan. Dua orang laki-laki segera mengangkatnya dengan hati-hati, sementara yang lain melindungi mereka dengan payung seadanya. Saat mereka hendak beranjak, seorang warga berteriak, Pak Kades, kepala sapi, hilang. Semua orang menoleh ke sesajen. Benar saja, kepala sapi hitam yang tadi ada di nampan, kini sudah tidak ada. Pak Kades merasa tenggorokannya mengering. Ia melirik Mbah Rikun yang wajahnya semakin tegang. Ini ditukar, bisik Mbah Rikun. Semua warga menelan ludah. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Mereka semua tahu apa yang dimaksud Mbah Rikun. Kepala sapi ditukar dengan Tono. Mereka tidak tahu apakah ini berarti Tono benar-benar selamat. Atau jika ada harga lain yang harus mereka bayar nanti. Sudah, kita pulang. Tidak ada yang boleh tinggal di sini lebih lama. Perintah Pak Kades dengan suara keras. Semua orang segera meninggalkan tempat itu. Hanya suara angin yang tertinggal berdesir di antara dahan-dahan pohon duku yang masih berayun pelan. Sesampainya di rumah Pak Agus, Ibu Tono langsung menangis histeris saat melihat anaknya tak sadarkan diri. Ia mengguncang-guncang tubuh Tono, memanggil namanya dengan isak tangis. Tono, nak, bangun nak, ini ibu. Pak Kades meminta istrinya Bu Yanti untuk menenangkan Ibu Tono. Dengan lembut, Bu Yanti merangkulnya, membantu membawanya ke kursi. Di dalam ruangan, Tono dibaringkan di atas tikar pandan di ruang tamu. Wajahnya masih pucat, matanya tertutup rapat. Nafasnya naik turun dengan lemah seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi panjang. Mbah Rikun duduk di sampingnya, menatap wajah bocah itu dengan tatapan penuh kehati-hatian. Pak Agus berjongkok di dekatnya. Mbah, bagaimana keadaannya? Mbah Rikun menghela napas panjang. Dia sudah kembali. Kabar kembalinya kejadian ini menjadi perbincangan hangat di mana-mana. Sekolah kami gempar. Setiap anak menceritakan ulang kisah mistis itu dengan versinya masing-masing. Bahkan ada yang mulai mengarang cerita tambahan, seperti Tono sempat dibawa ke istana Genderuwo atau ada hantu lain yang menjaga pohon duku. Namun satu hal yang pasti, setelah kejadian itu, tidak ada satupun anak yang berani mendekati gudang atau pohon duku besar. Tak hanya desa kami, kabar tentang pohon duku angker, bahkan sampai ke desa-desa tetangga. Banyak orang dari luar desa datang hanya untuk melihatnya. Beberapa orang pintar juga datang. Ada yang mengaku bisa melihat jejak makhluk astral, ada yang sekadar ingin merasakan auranya. Pak Kades dan para tetua desa mulai khawatir. Pohon duku itu sudah ada sejak ratusan tahun lalu.
dan tidak ada yang tahu pasti siapa yang menanamnya atau dari mana asalnya. Namun setelah kejadian Tono, hampir setiap malam warga mengaku mendengar suara aneh dari arah sekolah. Terkadang terdengar suara tawa berat, kadang seperti suara langkah kaki di atap gudang. Bahkan ada yang melihat bayangan besar berjongkok di dahan pohon. Warga menjadi resah. Setelah banyak pertimbangan dan musyawarah panjang dengan para sesepuh desa, pemerintah desa, serta kepala sekolah, akhirnya keputusan diambil. Pohon duku harus ditebang. Keputusan ini tidak mudah karena pohon itu dianggap sebagai bagian dari sejarah desa. Namun, demi keamanan anak-anak, Pak Kades mengajukan permintaan bantuan ke pemerintah daerah. Beberapa hari kemudian, tim dari kota datang dengan gergaji mesin. Sebelum penebangan dilakukan, Mbah Rikun dan beberapa sesepuh melakukan ritual khusus. Dupa kembali dibakar, mantra dibacakan, dan sesajen dipersembahkan agar tidak ada gangguan saat pohon duku ditebang. Saat gergaji pertama kali menyentuh batangnya, langit yang tadinya cerah tiba-tiba mendung. Angin bertiup lebih kencang. Beberapa warga mulai merasa tidak enak. Namun proses tetap dilanjutkan. Dengan suara kak yang bergema di seluruh desa, pohon itu akhirnya tumbang. Tidak lama setelah pohon itu ditebang, desa kami mulai menerima bantuan dari pemerintah. Pemerintah daerah akhirnya mempercepat proyek pembangunan infrastruktur, termasuk menyalurkan listrik ke desa kami. Hari pertama lampu-lampu menyala di desa, rasanya seperti keajaiban. Tidak ada lagi kegelapan total di malam hari. Jalanan yang dulunya hanya diterangi pelita atau obor, kini mulai memiliki penerangan. Sekolah kami juga mendapat renovasi. Tembok anyaman bambu mulai diganti dengan tembok semen. Banyak warga percaya bahwa kejadian dengan Tono adalah pertanda, seolah ada sesuatu yang harus berubah. Mungkin memang sudah waktunya desa kami keluar dari bayang-bayang kegelapan. Out.